Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Firly dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini akan menceritakan cerita sejarah tentang kepala di balik kemegahan Borobudur. Yang pertama, KD5, struktur cerita sejarah. 1. Orientasi. Candi Borobudur yaitu salah satu bangunan warisan terbesar Nusantara yang masih bertahan sampai sekarang. Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Sailendra yang bisa ditelusuri ke berbagai kerajaan terbesar di Nusantara. Megahnya Candi Borobudur tentu tidak terlepas dari kehebatan Nusantara di masa lampau. Banyak orang termasuk para ahli yang menyatakan tidak habis pikir bagaimana bangunan semegah itu bisa dibangun oleh manusia di masa lampau. Memikirkan cara membangunnya di masa kini saja rasanya sangat sulit. Candi Borobudur memiliki luas 123 x 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Pada awalnya, candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. Namun nyatanya candi ini adalah tempat yang suci. Lalu urutan peristiwa. Lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di candi ini ada 2.672 panel relief yang apabila disusun berjajar maka panjangnya mencapai 6 km. Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pimpinan arsitek Gunadarma dengan 60.000 meter kubik batuan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Keberadaan Borobudur sebelumnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Saat itu sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah tata dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar dagu. 3. Reorientasi. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Kahuluan, sejarawan J.G. de Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra bernama Samaratungga dan membangun candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan raksasa itu dapat diselesaikan pada masa putrinya yaitu Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Kita patut menghargai usaha mereka memimpin pemunggaran candi, mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi tidaklah mudah. Selanjutnya KD6, nilai-nilai cerita sejarah. Yang pertama, nilai keagamaan. Candi Borobudur memiliki nilai keagamaan penting bagi umat Buddha. Pada hari Waisak diadakan kirab oleh umat Buddha dan para bhikkhu dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Kirab ini diikuti oleh umat Buddha dari berbagai sangha. 2. Nilai sejarah. Sebagai peninggalan yang berusia lebih dari 1000 tahun, Borobudur memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Candi ini menunjukkan bukti perkembangan budaya dan pemerintahan di masa Mataram kuno yang sudah mampu membangun monumen dengan skala yang sangat besar. 3. Nilai arsitektur. Candi Borobudur menggabungkan arsitektur budaya India,
arsitektur stupa dan ukiran patung. Dengan arsitektur punden berundak. Setiap bagian dari candi ini dibuat dengan kokoh dan bertahan setelah ratusan tahun serta dengan makna yang dalam. Yang keempat, nilai kebangsaan. Bahwa leluhur bangsa Indonesia sudah mampu membangun monumen yang sangat besar dengan megah pada ratusan tahun lalu menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, sehingga Candi Borobudur harus dilindungi karena pentingnya arti candi ini bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, nilai seni. Setiap bagian dari Candi Borobudur dihiasi dengan hiasan, ukiran, dan pahatan yang indah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, candi ini juga menjadi tujuan wisata yang populer. Lalu KD7, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat lampau. Contoh, keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 sebelum tertimbun material Gunung Merapi. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan waktu. Contoh, pada awalnya candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, memikirkan cara membangunnya di masa kini juga rasanya sulit. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, banyak orang termasuk para ahli yang menyatakan tidak habis pikir. Yang terakhir, menggunakan kata sifat. Contoh, monumen ini adalah tempat yang suci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.